Karnaval adalah sebuah pesta topeng dan ilusi yang mengguncang. Karnaval bukan sekedar parade, melainkan sebuah ledakan emosi yang dilemparkan ke jalanan. Ini adalah malam di mana batas antara realitas dan fantasi melebur tanpa sisa. Di bawah temaram lampu jalan dan kilatan kembang api, kota berubah menjadi panggung raksasa. Tempat setiap orang adalah aktor dan penonton sekaligus. Pusaran energi dan kontras, udara bergetar oleh dentuman, ritme perkusi dan juga sound-sound horeg tribal memacu jantung dan janji akan pelepasan. Topeng-topeng misterius menyembunyikan wajah dan membebaskan jiwa, menciptakan anonimitas yang berani. Di antara tawa yang histeris dan sorakan yang menggelegar, terselip tatapan mata yang penuh rahasia, cerita yang tak terucapkan, dan hasrat yang dilepaskan dalam kemeriahan sesaat. Lihatlah kostum-kostum megah yang bertabur permata dan bulu, berkilauan seperti kesatria dalam dongeng dan dekaden. Mereka berpawai bukan hanya berjalan, melainkan menari dengan arogansi dan keindahan yang fana, seolah menantang waktu. Karnaval adalah sarkas liar, sebuah komedi tragis di mana kemewahan bertemu kesembronoan dan kekacauan diizinkan untuk berkuasa hingga fajar tiba. Saat tirai turun, di balik hiruk-pikuk itu ada kesadaran yang dingin. Ini semua hanya ilusi sementara. Karnaval adalah klimaks sesaat sebelum keheningan. Tarian terakhir sebelum pantomim kembali di kehidupan sehari-hari. Ketika lampu mati dan musik mereda, topeng dilepas dan kita dihadapkan kembali pada wajah asli, mungkin sedikit lebih lelah, tetapi pasti lebih terguncang oleh drama yang baru saja kita mainkan. Ia meninggalkan jejak samar, cat wajah, dan janji yang menggantung. Tahun depan, kegilaan ini akan terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tidak terasa ya sudah 1 tahun kita berjumpa kembali. Untuk kesempatan kali ini saya kembali akan menghadirkan untuk teman-teman semuanya ya untuk video berikut ini, yaitu tentang karnaval yang dilaksanakan di Desa Lojejer, dimana untuk karnaval di tahun ini masih mengusung tema yang sama, yaitu Culture Village Nusantara 3 ya, atau bisa disebut dengan Parade Desa Budaya Nusantara 3, yang mana untuk kali ini masih Kepala Desa Lojejer ya, Bapak Soleh, mengadakan kegiatan karnaval ini tentunya dengan tujuan untuk para masyarakat yang ada di wilayah Lojejer, terutama untuk dusun-dusun yang berada di bawahnya ya, untuk menunjukkan ya kreativitas ataupun sesuatu yang bisa ditampilkan pada karnaval kali ini. Karnaval yang ada di Desa Lojejer ini terdiri dari 3 bagian teman-teman ya. Jadi ada 3 waktu ya, dimana dimulai pada tanggal 25 kemarin ya, 26, kemudian 27 September ya, dimana untuk hari pertama itu untuk anak-anak TK ya, kemudian dilanjutkan untuk anak-anak SD ya, kemudian baru pada kali ini giliran untuk umum ya. Jadi untuk umum tadi dimulai ya, Bapak Kepala Desa yang sudah memimpin barisan paling awal, kemudian diikuti peserta-peserta lain dari dusun yang ada di wilayah Lojejer.
Dimana untuk dusun yang mendapat giliran pertama sepertinya dari dusun Sebanen yang ada di eh, bagian timur daripada desa Lojejer. Kemudian dilanjutkan dengan RW 12 dusun Gerintingan ya. Jadi untuk nomor urut daripada barisan itu memang diacak ya tuh nomor urutnya, jadi diundi terlebih dahulu. Sepertinya untuk peserta tidak bisa menentukan atau meminta nomor berapa mereka ya. Akan tetapi eh, mereka mendapatkan nomor undian. Jadi tidak bisa misalkan meminta nomor paling depan ya. Jadi harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi teman-teman seperti teman-teman lihat untuk para peserta ini memang dilepas ya atau mulai start yaitu sekitar pukul 16 ya. Jadi untuk peserta ini memang bertujuan untuk tampil pada malam hari ya. Jadi semua memang dilakukan pada malam hari karena memang para masing-masing peserta ini membawa sound sendiri-sendiri teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat kalau yang namanya sound yang dibawa itu tidak main-main teman-teman ya. Jadi memang soundnya cukup besar. Kemudian dilengkapi juga lighting ya atau lampu mainan ya untuk malam hari. Jadi memang bertujuan untuk tampil pada malam hari. Jadi menurut informasi untuk sound-sound ini untuk harga sewa teman-teman ya ini kisaran puluhan juta ya teman-teman ya, karena memang soundnya sendiri cukup besar. Kemudian untuk para peserta ini biasanya atau yang dilakukan yaitu membooking terlebih dahulu ya untuk sound-sound ini, karena pada acara-acara karnaval seperti ini tentunya untuk sound-sound ini jadwalnya juga padat ya, karena mungkin tidak hanya di satu tempat. Jadi untuk beberapa tempat mungkin sudah membooking atau bisa jadi sudah dipesan ya untuk daerah-daerah selain daripada Lojejer ini. Jadi berbeda sekali ya teman-teman ya untuk karnaval tahun ini ya. Karena untuk karnaval pada tahun ini meskipun kita berpakaian adat daerah ya atau membawakan tema-tema daerah, namun pada kenyataannya di lapangan ya terlihat semua yang memakai baju-baju daerah ataupun baju-baju misalkan seperti gaun-gaun yang seperti teman-teman lihat ini juga ikut berjoget. Jadi temanya memang sudah berubah ya untuk tahun-tahun ini ya, karena mungkin lagi viral-viralnya sound horeg ya mungkin. Jadi seperti yang teman-teman lihat suasana keramaian pada setiap daerah ya. Mungkin teman-teman lihat di tempat-tempat lain mungkin juga sama, karena memang untuk kali ini trennya yaitu tren sound horeg untuk wilayah Jawa khususnya ya. Jadi memang lagi booming-boomingnya ya untuk sound horeg ini. Jadi teman-teman mungkin di daerahnya masing-masing yang melihat video ini mungkin ada kesamaan, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Tetap joget masih bangun lebar. Jadi kesimpulan karnaval di Desa Lojejer kali ini adalah cara budaya tahunan yang diselenggarakan ya oleh masyarakat Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Biasanya untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut adalah rangkuman ya mengenai karnaval ini, yaitu tujuan utamanya yaitu perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia dan menjadi ajang untuk
menunjukkan kreativitas serta memperkuat tali silaturahmi antar warga. Kemudian untuk peserta melibatkan seluruh elemen masyarakat ya, mulai dari pelajar TK, SD, SMP hingga masyarakat dari berbagai latar belakang dan juga profesi. Untuk tema seringkali mengusung tema besar seperti kebinekaan atau parade Culture Village Nusantara yang menampilkan pentas seni jalanan ya dari hampir seluruh budaya di Indonesia. Untuk aktivitas karnaval ini menyajikan arak-arakan atau parade yang spektakuler ya dengan berbagai macam kostum unik dan atraksi budaya. Acara puncaknya seringkali ditutup dengan festival UMKM desa dan menampilkan hiburan biasanya di alun-alun atau di lapangan Lojejer itu sendiri ya. Sementara untuk dampak ya, menarik perhatian ribuan penonton tidak hanya dari warga desa Lojejer tapi juga dari luar kecamatan Wuluhan, menjadikannya salah satu destinasi wisata budaya lokal yang ramai. Singkatnya, untuk karnaval di Desa Lojejer ini adalah perayaan kemerdekaan yang meriah dan besar, menonjolkan kekayaan budaya Indonesia melalui parade kostum ya dan seni, sekaligus memperkuat persatuan warga desa. Berikut adalah rangkuman khusus ya untuk penampilan daripada RW 12 Dusun Grintingan, di mana kita kembali diajak ke bumi rempah-rempah atau tanah Maluku di awal abad ke-19 setelah Inggris menyerahkan kembali wilayah ini kepada Belanda pada tahun 1817. Kehidupan rakyat Maluku berubah menjadi gelap, pajak diperberat, monopoli rempah-rempah dicekik, dan kerja paksa adalah makanan sehari-hari. Jeritan penderitaan menggema dari desa ke desa. Di tengah keputusasaan itu, api perlawanan mulai menyala, tersembunyi di dalam hutan belantara Saparua. Di bawah temaram cahaya obor, rakyat Maluku tanpa memandang suku dan agama berkumpul dalam sebuah sumpah rahasia. Mereka sadar penindasan ini harus diakhiri. Mereka membutuhkan seseorang pemimpin dari tengah mereka. Bangkitlah seorang bekas sersan Inggris, Thomas Matulesi. Malam itu ia diangkat sebagai panglima tertinggi dengan gelar yang akan dikenang sejarah, yaitu Kapitan Patimura. Sumpah telah diikrarkan, semangat juang membakar dada setiap pejuang. Dengan tekad bulat, Kapitan Patimura memimpin pasukannya. Tujuan mereka adalah benteng Blue State, yaitu simbol kekejaman dan kekuasaan Belanda di Saparua. Mereka menyerbu dalam keheningan pagi, menyerang tanpa rasa gentar. Pertempuran meletus dengan dahsyat. Rakyat Maluku bertarung dengan senjata seadanya, namun dengan keberanian yang tak tertandingi. Mereka tidak gentar menghadapi meriam dan senapan penjajah. Satu persatu serdadu Belanda tumbang. Benteng Blue State yang angkuh akhirnya bertekuk lutut di bawah panji-panji Kapitan Patimura. Presiden Vandenberg tewas di tengah pahlawan. Kemenangan gemilang sesaat, namun Belanda tidak akan tinggal diam. Belanda murka, mereka mendatangkan bala bantuan besar-besaran dari Ambon melalui pengkhianatan dan kekuatan senjata yang tak seimbang. Perjuangan Patimura terdesak. Pada akhirnya sang kapitan tertangkap bersama para pengikutnya. Ia diarak ke benteng Victoria, Ambon. Sebuah akhir tragis tetapi heroik telah menanti. Tanggal 16 Desember 1817, di hadapan ribuan pasang mata rakyat Maluku yang sedih dan tentara Belanda yang bengis, Kapitan Patimura berdiri tegak di bawah tiang gantung. Penjajah menawarkannya kekayaan dan kebebasan asalkan ia mau berkhianat. Namun Patimura menolak. Ia memilih mati sebagai pahlawan bangsa daripada hidup sebagai budak. Maka wafatlah seorang pahlawan besar. Jasad Patimura dihancurkan, tetapi semangatnya tidak. Kata-kata
Tinggal saja api perjuangan Maluku tak padam, terus menyala menjadi warisan abadi bagi kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hingga akhir. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe dan juga mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.